Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du ayyuhal muslimun, bertakwalah kepada Allah, takut kepada Allah yang membuktikan, yang membuahkan amal soleh sebagai bukti bahwa kita ini takut kepada Allah, maka tidak meninggalkan perintahnya dan tidak mengerjakan larangannya. Dan apabila itu terjadi, yaitu kadang-kadang kita meninggalkan perintah Allah, maka taubat istighfar, jangan mengulang, kembali kepada perintah Allah dan jangan mengulangi. Dan apabila terjadi pelanggaran, maksiat-maksiat, dosa-dosa, tabiatnya manusia adalah meskipun dia bertakwa setinggi apa, dia tetap berdosa. Kalau itu terjadi, maka dia kembali kepada Allah dengan tobat, tidak mengulang dan berhenti dari dosa-dosa itu. Begitu sifat orang yang bertakwa, orang yang takut kepada Allah. Qala Allah Ta'ala, Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur. Kalau kita mentadabburi ayat-ayat Allah, kalamullah, sebaik-baik kalam, fa inna khairal kalami kalamullah, sebaik-baik perkataan Allah. Kalau perkataannya burung, banyak manusia yang terfitnah, yang suka, yang tergiur cinta, bahkan jatuh cinta dengan suara-suara burung, dengan suara-suaranya penyanyi, penari, padahal mereka adalah makhluk, bukan juga makhluk yang diridhoi oleh Allah. Kalau para penyanyi seindah apapun suaranya, bukan orang yang dicintai, bukan diridhoi oleh Allah. Begitu itu kita senang, terfitnah dengan ucapan mereka, dengan suara mereka. Lalu kenapa kita tidak sebagaimana kata Rasulullah bahwa sebaik-baik perkataan adalah perkataan Allah. Di dalam ayat-ayat Quran tidak ada yang lebih baik perkataannya daripada perkataan Allah. Kalau begitu kita sibukkan diri dengan sebaik-baik perkataan, yaitu Al-Quran. Sebaik-baik perkataan yaitu perkataan Allah, perkataan pencipta seluruh perkataan. Allah wali, pelindung yang mendatangkan kebaikan untuk hamba-hambanya, yaitu walinya orang-orang beriman, orang-orang Islam mengamalkan Islam. Kalau Allah sebagai wali, pelindung yang mendatangkan manfaat, kebaikan-kebaikan, maka seluruh makhluk jin dan manusia dan seluruh makhluk langit dan bumi dan seluruh isinya untuk menghalangi, untuk memberikan manfaat atau untuk menghalangi madarat, tidak ada yang mampu, tidak ada yang bisa kecuali Allah saja. Allah wali, pelindung, pembawa kebaikan-kebaikan kepada orang yang beriman, termasuk kebaikan Allah, bukti bahwa Allah itu wali, pelindung,
yang mendatangkan kebaikan-kebaikan kepada orang-orang beriman adalah yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur. Mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Allahu Akbar. Kita kalau tadabburi ayat-ayat Quran luar biasa. Allah mengeluarkan orang-orang beriman dari kegelapan. Kita hidup tanpa iman itu hidup dalam kegelapan. Makanya lihat orang-orang yang tidak beriman itu. Jangankan orang-orang kafir, orang-orang Islam saja kalau mereka tidak beriman, tidak sholat, tidak puasa, tidak tahu halal haram, kehidupan mereka kehidupan gelap. Kehidupan subhanallah. Hidup mereka tidak lepas dengan hidup gelisah, hidup galau, hidup kacau. Hidup tidak tenang. Hidup mereka berontak. Hidup mereka kacau balau, zulumat, karena mereka ditimpa kegelapan. Kegelapan bodoh, kegelapan tidak ada hidayah, kegelapan Allah murka kepada mereka. Kegelapan Allah tidak mengurusi. La ilaha illallah. Zulumat. Kamu kalau sudah tidak diurusi oleh Allah, kamu kalau sudah tidak dekat dengan pencipta kebahagiaan, lalu kamu mau bahagia bagaimana dalam dunia ini? Kamu ingin cahaya sementara kamu jauh dari pencipta cahaya Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kamu bisa tenang hidup? Bagaimana kau bahagia? Bagaimana kau dapat cahaya? Mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada kepada cahayanya Islam, kepada cahayanya ilmu nafi, amal soleh, cahaya Al-Quran, cahaya hubungan dekat kepada Allah. Begitu Allah. Nah, sebaliknya walladzina kafaru awliya'uhumut taghutu, ya ilaha illallah. Dan orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak beragama Islam, atau orang-orang yang beragama Islam tapi mirip-mirip dengan hidupnya mereka, kan begitu. Kalau orang-orang kafir yang mirip dengan orang beriman itu nggak ada. Tapi kalau orang-orang Islam yang mirip dengan orang-orang kafir banyak. Orang-orang kafir yang mirip dengan Nabi, mirip dengan Abu Bakar, mirip dengan orang-orang Islam nggak ada. Siapa orang kafir yang mirip dengan orang-orang? Siapa orang kafir di dunia ini yang mirip dengan orang-orang Islam? Yaitu sholat, puasa, mirip dengan orang-orang Islam. Nggak ada. Tapi kalau orang-orang Islam mirip dengan orang-orang kafir banyak. Kalau sudah tidak mengamalkan Islam itu kan sudah mirip, sudah sama itu dengan orang-orang kafir. Orang-orang kafir, wali-wali mereka yang melindungi, yang menolong mereka, yang mendatangkan kebaikan-kebaikan sesuai yang mereka cari, yaitu kebaikan nafsu mereka. Wali-wali penolong pelindung mereka adalah taghut, yaitu setan-setan, sesembahan-sesembahan selain Allah, patung-patung berhala, makhluk-makhluk hina. Nah, begitu itu lumayan kalau hanya sekedar jadi wali, pelindung, teman, begitu itu aja sudah buruk. Lalu bagaimana kalau pekerjaannya pelindung mereka, pekerjaannya adalah yukhrijunahum minan nuri ila zulumati. Nauzubillah. Pekerjaannya begitu. Allah mengeluarkan orang beriman dari kegelapan kepada cahaya. Ini mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan, mengeluarkan mereka dari jalan surga kepada jalan neraka, mengeluarkan mereka dari ridho Allah kepada murka Allah, mengeluarkan dari surga kepada neraka. Begitu itu banyak juga orang yang menjadikan mereka ini sebagai wali kekasihnya, pelindungnya. Na'udzubillah. Begitu manusia itu. Makanya manusia itu zoluman jahula. Zolim, bodoh. Sudah bodoh tidak tahu kebaikan, kemudian zolim lagi. Yaitu kalaupun dia tahu kadang-kadang kebaikan, dia tidak mau mengikuti kebaikan itu. Makanya zoluman jahula. Bodoh akalnya, bodoh hatinya, dan membangkang perbuatannya. Kalau sudah begitu maka ulaika ashabun nari. Mereka itu sahabatnya neraka. Kamu kalau seperti ini sifatnya, kamu bersahabat dengan neraka, neraka bersahabat dengan kamu. Tidak hanya sekedar
sekedar rumah tempat tinggalmu neraka itu, tapi jadi sahabatmu. Allahu Akbar. Sahabat itu kemana saja, di mana saja, di situ dia. Kadang-kadang kita kalau punya rumah itu kita tinggalkan, kita keluar dari rumah. Kalau seperti Pak Rusdi ini meninggalkan rumahnya di Jawa sana, sudah tidak bersahabat lagi dengan rumah. Tapi kalau neraka itu ya neraka itu jadi sahabatmu, mau kemana kamu, di situ dia. Di mana dia, di situ kamu. Itu sahabat. Bahasanya Quran itu begitu. Sahabat-sahabatnya neraka. Begitu juga ahli surga juga sahabat-sahabatnya surga. Hum fiha khalidun, sudah jadi sahabat, tidak pernah lepas, tidak pernah berpisah. Lagi-lagi apa? Hum fiha khalidun, selama-lamanya mereka kekal dalam neraka. Kamu tidak ngeri mendengar ini? Kamu tidak ngeri mau mendengar ini? Kamu kalau mendengar orang mati tersiksa, ngeri. Ada orang mati ditabrak mobil, yaitu berjam-jam dia tersiksa, tidak mati-mati. Wih, kasihan, ngeri. Sehari penuh dia tersiksa dengan luka, dengan sakit. Wah, teriak maut nggak mati-mati. Begitu itu mengerikan kita dengar. Lalu kenapa kita tidak takut dengan ini? Kenapa kita tidak ngeri dengan mendengar berita Quran seperti ini, bahwa mereka yang disiksa di neraka selama-lamanya kekal, tidak mereka yang hanyut di dalam azab, tidak azab yang berhenti dari mereka, terus dalam siksa. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulka id qala Ibrahim rabbiyal ladzi yuhyi wa yumitu qala ana uhyi wa umitu. Kemudian Allah membuat perumpamaan, contoh sahabatnya neraka, contoh orang yang menjadikan tauhid sebagai wali kekasihnya, pelindungnya, penolongnya, yang mengeluarkan dia dari cahaya Allah kepada kegelapan neraka jahanam azab. Contohnya ini, yaitu raja kafir yang mendebat Ibrahim. Apa kamu tidak melihat kepada orang yang menghujat Ibrahim, mendebat, mau mengalahkan Ibrahim dengan hujah-hujahnya yang bodoh tentang Robnya, Tuhannya. Padahal orang ini dia merasa sombong, merasa bangga karena dia diberi Allah memberinya kerajaan. Begitu itu mau menantang Ibrahim, mendebat Ibrahim masalah Tuhan penciptanya. Idz qala Ibrahimu rabbiyal ladzi yuhyi wa yumitu. Tatkala dia mendengar Nabi Ibrahim berdakwah, katanya, Tuhanku Allah Azza wa Jalla yang menghidupkan dan mematikan. Karena raja ini raja kafir, dia mengklaim dirinya bisa sebagai Tuhan menciptakan, menghidupkan, mematikan. Maka Ibrahim menjelaskan akidah yang benar, pencipta yang sesungguhnya yaitu Allah Azza wa Jalla. Adapun selain Allah makhluk, kamu raja makhluk hina. Maka dia mendengar begitu itu, qala ana uhyi wa umitu. Kata raja kafir ini, yang pelindungnya setan ini, yang mengeluarkan dia dari cahaya Allah kepada kegelapan, kepada neraka. Katanya, saya menghidupkan dan mematikan. Nauzubillah. Saya mau menghidupkan dan mau mematikan. Bagaimana caranya? Ya, caranya orang bodoh, caranya orang bodoh. Yang satu dibunuh, yang satu dibiarkan. Nah, itu katanya menghidupkan dan mematikan. Begitu itu bukan menghidupkan, mematikan. Menghidupkan, mematikan itu mestinya ini Ibrahim, ini kamu lihat ini pohon ini. Pohon ini. Pohon ini hidup. Atau pohon ini mati. Yang satu saya hidupkan, yang satu saya biarkan mati. Nah, itu baru menghidupkan, mematikan. Ini orang dua ini dua-duanya hidup. Dua-duanya hidup. Yang satu saya hidupkan sebagaimana kan dia kan menantang ciptaan Allah Azza wa Jalla. Allah menghidupkan bagaimana? Allah mematikan bagaimana? Allah mematikan bukan. Allah
Allah mematikan bukan ini dua orang, Khalil sama Dinar, yang Khalil dimatikan, yang dibunuh. Allah menghidupkan, mematikan tidak begitu. Allah menghidupkan apa? Menghidupkan dengan lahir, kecil, besar, begitu. Ini kok enak sekali, ini dibiarkan hidup. Yang membiarkan hidup bukan kamu, memang Allah yang membiarkan hidup, bukan kamu. Ini kamu bunuh, kamu matikan. Bukan begitu menghidupkan, mematikan itu. Jadi perdebatan bodoh. Tapi orang kafir itu begitu. Yang penting dia mau mendebat Ibrahim. Saya menghidupkan, mematikan. Qala Ibrahimu, makanya orang itu kalau nabi, orang soleh, dekat kepada nabi, kepada paham, akalnya cerdas. Orang yang paling jauh dari ajarannya nabi, orang yang paling bodoh. Menghidupkan, mematikan contohnya sangat jahil. Anak kecil aja tidak terima apa itu menghidupkan, mematikan, kok begitu. Begitu Ibrahim mendengar omongan orang ini, kata Ibrahimu, fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghribi. Yang namanya menghidupkan, mematikan itu bukan begitu. Terlalu kecil kamu itu, konyol begitu itu. Allah itu kan ketika saya mengatakan Allah menghidupkan, mematikan, itu bukti Allah kekuasaan yang lainnya, itu apa? Mendatangkan matahari dari timur ke barat. Coba sekarang kamu tantang Allah. Kamu kan menantang Allah. Allah menciptakan, menghidupkan, mematikan. Allah menerbitkan matahari dari timur ke barat. Kamu kan menantang Allah. Saya bisa juga seperti itu. Ayo. Sekarang kamu fa'ti biha minal maghribi. Kamu datangkan coba matahari itu dari barat. Gampang sekali. Gampang sekali mendatangkan matahari dari barat ke timur. Gampang sekali kalau dia benar alasannya. Ibrahim tidak membuat dia tidak menghujat dia dengan hujatan yang susah, yaitu coba kamu bikin matahari kedua. Itu matahari itu terbit dari timur itu sana. Buat matahari kedua sampingnya, terbitkan bersama itu. Tinggal kamu mataharinya Allah itu yang sudah ada itu terbit itu. Coba kamu pindahkan ke barat sana, kamu terbitkan dari barat. Atau tunggu aja itu nanti matahari kalau sudah sampai barat, hentikan, balikan dia ke timur. Gampang sekali itu begitu. Tidak susah-susah. Apalagi kalau Ibrahim menuntut dia buat matahari yang kedua. Tapi begitu itu aja sih ya, dia sudah menyerah, sudah kalah. Karena bodoh, jahil. Fabuhit alladzi kafar. Begitu itu aja sudah nggak bisa jawab ya. Bungkam dia sudah nggak bisa itu namanya. Dia mengira Ibrahim orang bodoh seperti dia atau lebih bodoh daripada dia. Enggak. Begitu perdebatannya para nabi menghujat orang-orang kafir. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Nah itu dia. Allah tidak memberi hidayah kaum yang zalim. Orang zalim, orang kafir, untuk apa Allah memberinya hidayah? Yang diberi hidayah itu orang yang adil, orang yang tidak zalim seperti Ibrahim. Lah kalau orangnya zalim seperti ini, jahat seperti ini, dia menantang kekuasaan Allah, katanya saya bisa menciptakan, bisa menghidupkan, bisa mematikan, ini zalim, luar biasa zalimnya orang ini. Nggak mungkin ditolong oleh Allah, nggak mungkin diberi hidayah oleh Allah, yaitu bisa menjawab, bisa menghujat Ibrahim, bisa memenangkan perdebatan. Nah nggak mungkin. Kemenangan itu, hidayah itu dari Allah Azza wa Jalla, sementara Allah tidak memberi hidayah orang yang zalim. Awas, hati-hati, siapa saja yang zalim dalam seluruh kezaliman apa saja, kezaliman tauhid, kezaliman dalam ibadah, kezaliman dalam hak manusia, kezaliman apa saja, setiap kezaliman pokoknya kamu sudah pasti nggak akan dapat hidayah Allah Azza wa Jalla. Kapan kamu zalim, kamu sudah jauh berarti kamu nutup pintu hidayah Allah Azza wa Jalla pada dirimu. Makanya jangan zalim, jangan seperti orang ini jahat zalim, akhirnya menutup hidayah pada dirinya. Allah dia memberinya hidayah. Yang dapat hidayah itu adalah yang tidak zalim, yang adil. Au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha.
Allah membuat lagi perumpamaan yang lain, orang kafir, orang yang bodoh yang lainnya. Ataukah melihat juga kamu kepada seseorang yang lewat kepada suatu kampung. Orang ini melewati kampung yang sudah rusak, hancur. Orang-orangnya mati, hilang, pergi. Apakah mereka mati dengan ajalnya, yaitu hilang semua kampung itu, atau diazab oleh Allah, atau penyakit, atau apa? Al-muhim pokoknya kampung itu sudah hancur, sudah rusak. Tidak lagi ada penghuninya, rumah-rumah sudah. Sekarang saja kita banyak lihat melihat daerah-daerah kampung-kampung, katanya ini kampung lama. Ini katanya di sini pernah ada kampung, sekarang sudah nggak ada orang-orangnya. Orang-orangnya sudah pindah kah, orang-orangnya sudah mati kah, orang-orangnya sudah berganti generasi kah, rumah-rumah mereka sudah hancur, sudah lapuk, sudah. Nah, orang ini melewati kampung yang seperti itu. Katanya dia ragu tentang kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Bagaimana Allah bisa menghidupkan kampung yang seperti ini setelah mati, hancur, binasa? Apa mungkin Allah menghidupkan lagi? Orang-orangnya sudah mati. Nah, ini orang kafir mengingkari hari kehidupan sesudah mati, kebangkitan sesudah kematian, kehidupan di kubur, kehidupan akhirat. Dia tidak yakin. Mana mungkin Allah bisa menghidupkan ini yang sudah mati. Ya, ini orang bodoh itu begitu. Orang bodoh itu begitu. Mestinya mereka kalau berakal, kalau pintar, kalau berakal, mestinya ketika melihat kampung hidup itu, mereka mengatakan, kenapa Allah? Bagaimana Allah itu kok bisa seperti ini? Berarti Allah itu luar biasa. Bukan Allah itu tidak seperti makhluk yang tidak ada keahliannya. Allah itu berarti luar biasa. Berarti kita agungkan, kita ibadah. Ini enggak. Mestinya dia melihat dirinya, bagaimana saya ini bisa hidup? Bagaimana orang-orang ini hidup? Kok yang dilihat ini mati? Yang dilihat mati, mana mungkin yang mati ini bisa dihidupkan oleh Allah Azza wa Jalla? Mestinya sebaliknya, kok bisa ini orang-orang ini dulu? Saya ini usia berapa? Saya ini usia 60 tahun. 60 tahun yang ini baru 20, baru 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 40 tahun, 30 tahun lalu saya nggak lihat anak-anak ini. Saya nggak ketemu, saya nggak dapati anak-anak ini. Sekarang saya dapati, keluar, baru hidup sekarang, dilahirkan bapak ibunya. Kok bisa? Dari mana mereka ini? Kok Allah maha kuasa, zat yang melahirkan, yang menciptakan mereka ini. Mestinya begitu akal yang sehat, akal yang mentadabburi Quran itu. Tapi kalau akalnya orang kafir, na'udzubillah, yang dilihat orang mati, ini mati, masa ini bisa dihidupkan lagi oleh Allah? Mana mungkin Allah mampu menghidupkan orang mati ini? Na'udzubillah. Terbalik. Makanya waraskan akalmu itu dengan Quran, dengan hadis, dengan ajaran Allah, dengan tauhid, dengan akidah, dengan ibadah kepada Allah, supaya kamu punya akal sehat, akal waras, tidak seperti berpikirnya orang-orang kafir. Orang-orang kafir berpikir bodoh. Masa ini Allah kita tidak lihat? Masa ini ada penciptanya? Alam ini tidak ada penciptanya. Mereka menjadi ateis, orang-orang yang tidak beragama, kafir pada Allah, kafir pada sekuat-kuat bukti, sebenar-benar kebenaran mereka ingkari. Allah musta'an. Nah, akhirnya dihukum oleh Allah Azza wa Jalla untuk menunjukkan kekuasaannya. Fa'amatahullahu mi'ata amin summa ba'atha. Maka Allah menghukum orang ini gara-gara buruknya pemikirannya, jeleknya akidahnya kepada Allah, keyakinannya kepada Allah. Allah menghukumnya. Rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah untuk memberinya pelajaran, untuk memberi pelajaran kepada manusia sesudahnya. Dimatikan oleh Allah orang ini 100 tahun. Summa ba'atsahu, setelah itu Allah menghidupkannya lagi. Qala kam labista, kata Allah, berapa kamu tinggal di situ? Qala labistu yauman au ba'da yaumin, saya tinggal di sini sehari atau setengah hari. Itu bodohmu. Lihat itu. Qala bal labista mi'ata amin fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna. Justru kamu di situ itu sudah kamu tinggal 100 tahun. Ya Allah. 100 tahun kata dia baru sehari atau setengah hari. Itu bodohnya dia. Jauh dari kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Mau kekuasaan Allah, akalmu nggak sampai, apalagi akalnya orang-orang kafir. Akalnya para nabi, akalnya orang-orang soleh, para ulama yang sehat-sehat,
yang soleh-soleh mereka tidak mampu, ya semuanya akal tidak mampu untuk memikirkan, untuk bisa mengetahui hakikat 100% hakikat kekuasaan kemampuan Allah Azza wa Jalla, apalagi akalnya orang-orang kafir. Allah musta'an. Lihat itu, makananmu, minumanmu belum berubah. Makanan minumannya 100 tahun tidak berubah, utuh. Makanya dia melihat makannya, minumnya. Saya di sini hanya sehari 2 hari. Ini makanan saya tidak berubah, utuh, tidak basi, tidak busuk. Padahal 100 tahun. Nah, itu kekuasaan Allah. Siapa itu yang berkuasa? Begitu itu. Kamu meragukan kampung yang hancur untuk dihidupkan oleh Allah, tidak mungkin, kata kamu. Ini sekarang coba itu. Siapa itu yang menjaga makananmu 100 tahun, minumanmu tidak berubah, tidak rusak itu? Sementara wanzur ila himarika walinaj'alaka ayatan linnas. Nah, lihat itu keledaimu, kendaraanmu keledaimu yang bernyawa, yang seharusnya hidup lama, justru sudah hancur tulang-tulangnya, sudah lapuk tulang-tulang. Makanan yang makanan mati, minuman mati yang paling cepat busuk, paling cepat hancur, lenyap, ini malah utuh, nggak berubah. Sementara himar, keledai yang seharusnya bisa hidup puluhan tahun bertahan, kalaupun dia mati ya baru beberapa hari masih tulang-tulangnya masih utuh, masih ya ini malah Allah musta'an terbalik luar biasa. Keledai sudah hancur tulang-tulangnya, makanan malah utuh, tidak basi, tidak rusak selama 100 tahun itu. Begini ini kata Allah, untuk kita jadikan bukti kekuasaan Allah untuk manusia, menjadi pelajaran bagi manusia. Ternyata kehidupan sesudah mati itu benar, tidak bisa diingkari. Buktinya di dalam Al-Quran banyak sekali. Di dalam surat Al-Baqarah sudah banyak sekali Allah membuat perumpamaan, mengkisahkan orang-orang yang mati, dimatikan oleh Allah kemudian dihidupkan lagi, sebagai bukti pelajaran untuk manusia bahwa kehidupan sesudah mati itu benar. Wanzur ilal izami kaifa nunsizuha summa naksuha lahma. Lihat coba itu, lihat sekarang kendaraanmu, keledai yang sudah hancur, yang sudah lapuk sampai tulang-tulangnya itu, kamu lihat sekarang, kamu perhatikan kekuasaan Allah, bagaimana Allah menghidupkan, membentuk itu tulang-tulang yang hancur itu, dibungkus daging, dibungkus kulit, dibentuk, dihidupkan lagi. Begitu falamma tabayyana lahu qala a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Setelah jelas baginya, alhamdulillah, ini masya Allah dirahmati oleh Allah, orang ini dapat hidayah. Tapi kalau dicelakakan oleh Allah, woi bahaya. Karena sudah bahaya sekali itu dia meragukan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Tapi diberi hidayah orang ini, makanya setelah jelas baginya dia tobat, dia mengakui sekarang, saya ketahui sesungguhnya, saya yakin sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Ya bisa jadi orang ini dapat hidayah begini karena baiknya hatinya, dia mau mencari kebenaran, bukan hati yang kafir, yang mengingkari, yaitu tahu kebenaran kemudian dia ingkari. Kayaknya orang ini orang yang betul-betul bodoh, memang dia mau belajar, mau mencari hakikat kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Jadi bodohnya bodoh karena bodoh tidak ada ilmu yakin yang sampai kepada dia. Beda dengan bodohnya tokoh-tokoh kafir ini, yaitu bodoh mengingkari, bodoh kepala batu, bodoh ingkar, bodoh juhud, seperti Fir'aun, seperti iblis, seperti Allah musta'an. Wa subhanaka amdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.